Salam saudara sekalian, bersyukur kita bisa ketemu lagi. Kita hari ini akan melanjutkan untuk materi kita dan kita akan pelajari secara khusus untuk bahasa Ibrani terkait dengan imperatif, larangan, koortatif, dan yusif. Jadi nanti kita akan lihat satu persatu terkait dengan imperatif, lalu larangan, lalu koortatif, dan yusif. Ya, saya berharap bisa kita potong-potong di dalam beberapa video kecil-kecil untuk bagian ini. Ya, yang pertama kita akan lihat untuk bentuk imperatif. Ya, bentuk imperatif itu biasa disebut sebagai bentuk perintah. Ya, seperti itu. Ya, saya lagi share screen terlebih dahulu. Ya, ada 4 yang akan kita pelajari, yaitu imperatif, larangan, koortatif, dan yusif. Dan untuk pertama, mari kita akan lihat untuk bagian yang pertama, yaitu imperatif. Ya, untuk imperatif di dalam bagian ini, sebentar, ini ada masalah. Ya. Untuk imperatif di dalam bagian ini, mari kita akan lihat untuk bagian ini. Ya, imperatif. Dalam paradigma kata kerja Ibrani terdapat bentuk-bentuk perintah atau imperatif yang khas. Jadi ini terkait dengan bentuk-bentuk paradigma dari kata kerja Ibrani dalam bentuk perintah. Ya, seperti itu. Yang pertama ini kita akan belajar yaitu bentuk biasa. Bentuk imperatif Ibrani sama dengan bentuk imperfect. Biasa orang kedua. Namun tanpa awalan khas imperfect. Nah, ini contohnya misalnya imperfect 2 maskulin tunggal. Nah, di sini engkau akan memelihara. Engkau akan memelihara. Di sini kalau kita lihat ada ya, ini ada sewa dan sewanya mati ya. Tismor. Nah, imperatifnya T-nya hilang menjadi small. Nah, itu untuk kata ini dengan terjemahan perintah pelihara. Pelihara, ada tanda seru ya. Ini menunjukkan perintah. Ya, jadi kalau kita lihat di dalam bagian ini, dari bentuk imperfect 2 maskulin tunggal, nah ini kita bisa membentuk menjadi bentuk imperatif dengan ya tanpa awalan khas imperfect yaitu T di sini menjadi small. Ya, seperti itu. Sepertinya ini disingkat ya. Dalam bahasa Indonesia sebenarnya ada memelihara, imperatifnya pelihara. Ya, seperti itu. Dalam bahasa Ibrani ada 4 macam imperatif. Nah, ini yang perlu kita pahami. Masing-masing sesuai dengan jenis kelamin, maskulin atau feminin, dan jumlahnya, tunggal atau jamak. Ya. Untuk pihak yang diperintahkan. Nah, seperti itu. Mari kita akan lihat di dalam bagian ini untuk bentuknya. Ya, imperatif ini imperfectnya. Jadi kalau kita lihat di sini ada maskulin tunggal, small, dari imperfect tismo. Lalu untuk feminin tunggal, nah ini kalau kita lihat menjadi sumri, dari kata tismeri. Lalu yang ketiga, maskulin jamaknya, ya kalau kita lihat di sini, simru menjadi dari imperfectnya adalah tismeru. Yang terakhir feminin jamaknya menjadi semorna dari kata tismorna. Nah, ini ada 4 macam imperatif sesuai dengan jenis kelamin dan jumlahnya.
seperti itu. Mari kita akan lanjut untuk bagian selanjutnya. Catatan, sewa bersuara pertama pada feminim tunggal dan maskulin jamak berubah menjadi hirek. Ya, feminim tunggal dan maskulin jamak ini berubah. Kita lihat di sini feminim tunggal di sini ya. Ya. Jadi kalau kita lihat dari bentuknya di sini adalah sewa berubah menjadi hirek. Di sini kalau kita lihat untuk maskulin jamaknya dari di sini bentuknya sewa berubah menjadi hirek. Ini maksud. Ya, itu untuk yang pertama. Jadi yang pertama itu adalah bentuk perintah biasa. Nah, ini bentuk biasa ya, yang berasal dari imperfect dengan, kalau kita lihat di dalam bagian ini, menghilangkan ciri khas imperfect, yaitu adalah, sebentar ini kok terjadi chat, ya penulisan ya. Bentar, ini kok ada, bentar saya, ya. Kita akan lihat selanjutnya. Lalu yang kedua di sini kalau kita lihat, selain imperatif biasa, yang kedua itu adalah imperatif dengan suffix atau akhiran "a". Imperatif maskulin tunggal sering ditambah suffix akhiran "a" yang, ya, kita lihat lanjutannya di bawahnya, dapat mempertegas perintah. Ya, empatik, imperatif. Tetapi seringkali artinya sama saja dengan imperatif biasa. Kita lihat di sini imperatif biasa semor atau ketok dengan ciri khas sewa dan holem. Di sini imperatif dengan tambahan sufiknya yaitu, nah di sini somra. Ini kames katuf ya, dan khotbah. Ya, dengan tambahan ah dan di dalam bagian ini, dan terdapat sebuah perubahan kalau kita lihat di dalam bagian ini ya. Ya, seperti itu. Perhatikan bentuk perintah ini jangan dikacaukan dengan orang ketiga feminim perfect ya. Nah, dia telah menulis ya, di sini ada khotbah juga. Ya, nanti perlu hati-hati di dalam bagian ini. Yang ketiga, ya, tadi imperatif biasa, lalu imperatif dengan akhiran "ah". Nah, sekarang yang ketiga itu imperatif dengan "na". Tadi "ah", sekarang "na". Dalam bahasa Indonesia, sebuah perintah dapat diperkuat atau diperhalus untuk menghormati orang yang diperintah atau diminta. Melalui penambahan akhiran "lah", biasanya "ambil", lalu diperhalus menjadi "ambillah", atau "tolong", please ambil. Demikianlah dalam bahasa Ibrani kata "nah" sering ditambah setelah kata perintah dan tidak jarang dihubungkan dengan bentuk makef. Nah, kita akan lihat makef itu seperti apa, seperti garis ya. Hanya konteks yang dapat menentukan terjemahan "nah" yang tepat, apakah mempertegas, memperhalus, atau tanpa pengaruh. Ya, kalau kita menerjemahkan bahasa Ibrani ke bahasa Indonesia, memang konteks sangat mempengaruhi terkait dengan terjemahannya. Ya, seperti itu. Nah, di sini bentuk "nah" itu bisa mempertegas, memperhalus, atau tanpa pengaruh. Yang pertama ini perintah diperhalus. Kita akan lihat di sini kalau diperhalus seperti apa, pakai "nah" ya. Nah, di sini kalau kita lihat, tolong katakan bahwa engkau adikku. Kejadian 12 ayat 13. Nah, kita lihat di sini, ini bentuk perintahnya adalah pakai "nah" dengan makef. Makef ini garis yang di sini ya. Ya, ini garis ini menjadi imri nah. Imri nah. Ya, ini karena sewanya mati karena depan pendek. Imri nah
Ya. Lalu kalau kita lihat akoti at. Ya. Tolong katakan bahwa engkau adikku. Nah, ini adalah perintah yang diperhalus. Bagaimana kalau perintah dipertegas? Dan Musa berkata kepada Korah, cobalah dengar, hai orang-orang Lewi, bilangan 16 ayat 8 ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada Sim'u, nah, Bene Lewi. Nah, di sini sama ada makef dan ada tambahan nah ya. Nah, di sini artinya cobalah dengar. Ya, samai itu dengar untuk mempertegas ditambah dengan kata cobalah. Ya, seperti itu. Nah, di sini untuk memperhalus ditambah dengan tolong. Ya, seperti itu. Perhatikan imperfect biasa atau perfect konsekutif orang kedua jika muncul dalam kalimat langsung diterjemahkan sebagai imperatif kecuali dalam ya konteks ini catatannya ya. Jadi kalau kita lihat imperfect biasa atau perfect konsekutif orang kedua jika muncul dalam kalimat langsung sering diterjemahkan sebagai imperatif kecuali dalam konteks nubuatannya. Iya. Ya, jadi yang kalau kita lihat tadi jelas yang pertama itu ya kita lihat ke atas dulu. Tadi yang pertama apa? Supaya kita lihat yang kedua. Yang pertama itu adalah imperatif. Ya, betul ya. Jadi kalau kita lihat imperatif. Nah, sekarang kita akan lihat yang kedua masih imperatif juga. Ya, imperfect untuk menyatakan permintaan. Ya, ini nanti kita akan bahas lebih jauh. Ya, jadi terkait dengan imperatif, kita tahu bahwa imperatif itu yang pertama ada bentuk biasa. Tadi ya sudah ya kita lihat di sini bentuk biasa. Jadi imperatif bentuk biasa biasanya memakai bentuk imperfect orang kedua dengan menghilangkan ti menjadi ciri khas dari imperfect-nya. Nah, seperti itu. Dan macamnya ada 4 bentuk imperatif, maskulin tunggal, feminin tunggal, maskulin jamak, dan feminin jamak ya. Lalu yang kedua, selain imperfect biasa, ada kok imperfect imperatif biasa. Yang kedua itu imperatif dengan ah. Ya, tadi sudah. Lalu yang ketiga itu imperatif dengan nah. Ya, seperti itu. Ya, nanti kita akan lihat video berikutnya, yaitu berbicara tentang imperfect dapat menyatakan perintah atau permintaan. Ya, saya rasa untuk video bagian 1 ini cukup ya. Nanti kita lanjut untuk video bagian 2 itu terkait dengan permintaan. Ya, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati.